Kadang yang paling nyata bukan yang terlihat, melainkan yang diam-diam mengetuk dari dalam jiwa. Ada momen dalam hidup di mana segala sesuatu terasa berjalan seperti biasa, namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Dunia tetap bising, percakapan tetap ramai, langkah-langkah manusia tetap terburu-buru, tetapi entah mengapa, hatimu seperti berdiri di tempat yang berbeda. Seolah kamu sedang menyaksikan semuanya dari kejauhan, tanpa benar-benar terlibat sepenuhnya. Mungkin kamu pernah merasakannya, sebuah rasa sunyi yang tidak menyakitkan, tapi juga tidak bisa dijelaskan. Sunyi yang bukan karena kesepian, melainkan karena ada ruang dalam dirimu yang tiba-tiba menjadi lebih luas. Ruang yang dulu penuh dengan hiruk-pikuk keinginan, kini mulai dipenuhi oleh sesuatu yang lebih halus, lebih tenang, lebih dalam. Dan di sanalah, tanpa kamu sadari, sesuatu mulai berubah. Bukan perubahan yang keras atau memaksa. Tidak ada dentuman besar, tidak ada tanda yang mencolok. Hanya pergeseran kecil, seperti angin yang perlahan mengubah arah daun tanpa suara. Namun justru karena keheningannya, perubahan itu terasa begitu jujur. Begitu dekat, begitu personal. Ada kalanya kamu bertanya dalam diam, mengapa hal-hal yang dulu begitu berarti kini terasa biasa saja? Mengapa tempat-tempat yang dulu memberi kenyamanan, kini terasa seperti hanya persinggahan sementara? Mengapa percakapan yang dulu membuatmu terhubung, kini terasa seperti gema yang perlahan menghilang? Bukan karena dunia berubah, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang mulai terbangun. Perasaan itu datang tanpa undangan. Ia hadir di sela-sela kesibukanmu, menyusup di antara pikiran-pikiran yang biasanya penuh. Ia muncul saat kamu terdiam, saat kamu menatap langit tanpa alasan, saat kamu menarik napas lebih dalam dari biasanya, seolah ingin menemukan sesuatu yang tidak kasat mata. Dan anehnya, kamu tidak menolaknya. Ada bagian dari dirimu yang justru merasa akrab dengan rasa itu. Seolah ini bukan hal baru, melainkan sesuatu yang telah lama menunggu untuk disadari. Seperti kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh keramaian yang terlalu lama kamu jalani. Perlahan, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang terlihat penting benar-benar memiliki makna. Dan tidak semua yang tampak kecil benar-benar sepele. Ada kedalaman dalam hal-hal sederhana, ada pesan dalam keheningan, ada makna dalam setiap jeda yang selama ini kamu abaikan. Kamu mungkin mulai merasa berbeda, namun bukan dalam arti yang membuatmu terasing. Lebih seperti, kamu sedang kembali mengenal dirimu sendiri, dari sisi yang selama ini jarang disentuh. Sisi yang tidak membutuhkan pengakuan, tidak haus pujian, dan tidak bergantung pada dunia luar untuk merasa utuh. Sisi itu, tenang, ia tidak berisik, tidak menuntut, tidak memaksa. Ia hanya hadir, seperti cahaya lembut yang tidak menyilaukan, tapi cukup untuk membuatmu melihat lebih jelas. Dan saat kamu mulai memperhatikannya, kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, sebuah kedekatan dengan dirimu sendiri yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Di titik ini, kamu mungkin mulai mempertanyakan banyak hal, bukan dengan kegelisahan, tetapi dengan keheningan yang penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu membutuhkan jawaban. Kadang, mereka hanya ingin kamu rasakan, biarkan mengalir, biarkan membimbingmu tanpa arah yang pasti. Karena tidak semua perjalanan membutuhkan peta. Ada perjalanan yang hanya bisa ditempuh dengan kepekaan, dengan keberanian untuk diam, dengan kesediaan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi begitu nyata di dalam hati. Dan disitulah, sesuatu yang lebih besar mulai bekerja. Bukan sesuatu yang harus kamu pahami secara logika. Bukan sesuatu yang bisa kamu genggam atau kendalikan. Lebih seperti aliran yang perlahan membawa dirimu ke tempat yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Aliran yang tidak pernah memaksa, tetapi selalu tahu kemana harus mengarah. Kamu mungkin tidak tahu mengapa kamu sampai di titik ini. Kamu mungkin tidak mengerti mengapa perasaan ini datang tanpa sebab yang jelas. Tapi jika kamu mau jujur pada dirimu sendiri, ada bagian kecil dalam hatimu yang tahu bahwa ini bukan kebetulan. Bahwa ada keterhubungan yang tidak terlihat, sebuah jalinan halus yang menghubungkan setiap perasaan, setiap pertemuan, setiap momen yang kamu alami. Seolah semuanya telah tersusun dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa begitu tepat. Dan mungkin, saat pesan ini sampai padamu, ada sesuatu dalam dirimu yang bergetar pelan. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena kamu mengenali rasa yang tersembunyi di baliknya. Rasa yang sudah lama ada, hanya saja baru sekarang kamu benar-benar menyadarinya.
Seperti seseorang yang akhirnya mendengar panggilan yang selama ini hanya terdengar samar. Panggilan itu tidak datang dari luar. Ia tidak membutuhkan suara keras atau tanda yang mencolok. Ia hanya berbisik, pelan, lembut, namun cukup untuk membuatmu berhenti sejenak dan merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tetapi bisa kamu rasakan. Dan saat kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam rasa itu, tanpa mencoba mengontrol atau memahaminya terlalu cepat, kamu akan mulai menyadari bahwa ada bagian dari dirimu yang perlahan membuka diri. Seperti pintu yang selama ini tertutup, kini mulai terbuka sedikit demi sedikit, membiarkan cahaya masuk tanpa terburu-buru. Di balik pintu itu, ada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Bukan identitas yang dibentuk oleh dunia, bukan peran yang kamu jalani setiap hari, tetapi sesuatu yang lebih jujur, lebih murni, lebih dekat dengan hakikat keberadaanmu. Dan semakin kamu mendekat ke sana, semakin kamu akan merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat di permukaan. Ada lapisan-lapisan yang lebih halus, lebih sunyi, namun justru di sanalah makna yang sesungguhnya bersemayam. Kamu tidak perlu tergesa-gesa, tidak ada yang harus dikejar, tidak ada yang harus dibuktikan. Cukup hadir, cukup rasakan, cukup izinkan dirimu untuk menyelami apa yang sedang terbuka di dalam hatimu saat ini. Karena mungkin, tanpa kamu sadari, ini adalah awal dari sesuatu yang selama ini kamu cari, meskipun kamu tidak pernah benar-benar tahu apa yang kamu cari. Dan di dalam keheningan yang mulai kamu hargai itu, ada jejak-jejak halus yang perlahan menuntunmu. Tidak dengan paksaan, tidak dengan kepastian yang kaku, tetapi dengan kelembutan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersedia untuk diam. Jika kamu mengikuti rasa itu, jika kamu mempercayai getaran kecil yang muncul tanpa alasan, kamu akan mulai melihat bahwa setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun itu, sebenarnya sedang mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak perlu kamu sebutkan, tetapi bisa kamu rasakan. Dan mungkin, sekarang adalah saatnya untuk membiarkan dirimu melangkah lebih dalam ke dalam ruang itu. Ruang di mana segala sesuatu terasa lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dekat dengan dirimu yang sebenarnya. Di sanalah, perlahan-lahan, akan terbuka lapisan-lapisan makna yang selama ini tersembunyi, menunggu untuk disadari dengan cara yang paling lembut. 1. Saat sesuatu sampai kepadamu tanpa kamu rencanakan, tanpa kamu cari, tanpa kamu duga sebelumnya, ada satu lapisan halus dalam kehidupan yang sedang bekerja dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seolah ada benang-benang tak terlihat yang menghubungkan peristiwa dengan perasaan, waktu dengan kesadaran, dan dirimu dengan sesuatu yang lebih luas dari sekadar apa yang bisa disentuh. Kamu mungkin menganggapnya kebetulan, sesuatu yang lewat begitu saja di tengah kesibukan, seperti angin yang menyentuh wajah lalu menghilang tanpa jejak. Namun jika kamu benar-benar diam sejenak, jika kamu mau mendengarkan lebih dalam dari sekadar apa yang tampak di permukaan, kamu akan merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Pesan itu terasa, sampai, bukan sekadar, terlihat. Dan perasaan itu tidak datang dari luar. Ia muncul dari dalam, dari ruang sunyi yang jarang kamu sentuh. Ruang di mana kamu tidak sedang berpura-pura, tidak sedang memainkan peran, tidak sedang berusaha menjadi apapun, selain menjadi dirimu yang paling jujur. Di sanalah kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang datang dalam hidupmu hadir secara acak. Ada momen-momen tertentu yang seperti dipilih dengan sangat tepat, hadir di waktu yang paling sesuai, meskipun kamu tidak pernah memintanya. Seperti saat kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas, lalu tiba-tiba sesuatu hadir yang membuatmu berhenti sejenak dan menarik napas lebih dalam. Seperti saat kamu merasa kosong di tengah keramaian, lalu ada sesuatu yang mengisi ruang itu dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukan kebetulan, itu adalah pertemuan antara dirimu yang sedang terbuka, dengan sesuatu yang memang ditujukan untukmu. Karena tidak semua orang akan merasakan hal yang sama, meskipun mereka melihat hal yang sama. Tidak semua hati akan bergetar, meskipun mereka menerima pesan yang sama. Hanya jiwa yang sedang berada di frekuensi tertentu, yang akan merasakan bahwa ini bukan sekadar lewat, tetapi benar-benar sampai. Dan saat itu terjadi, ada semacam pengakuan dalam diam. Bukan pengakuan yang diucapkan dengan kata-kata, tetapi yang terasa dalam bentuk keheningan yang hangat. Seolah ada bagian dalam dirimu yang berkata, aku mengenali ini, aku pernah merasakan ini, hanya saja aku lupa. Di titik itu, kamu tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama.
Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya berjalan di permukaan yang terlihat. Ada lapisan lain yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih penuh makna, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersedia untuk peka. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, saat pesan ini sampai padamu, itu bukan karena kamu menemukannya, tapi karena kamu sedang siap untuk menerimanya. 2. Ada masa dalam hidup di mana kamu merasa seperti berdiri di antara dua dunia. Satu dunia yang sudah kamu kenal, yang penuh dengan kebiasaan, rutinitas, dan pola yang terasa aman, dan satu lagi dunia yang belum sepenuhnya kamu pahami, namun entah mengapa terasa memanggil. Di titik ini, kamu mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tidak ada perubahan besar yang terlihat dari luar. Hidupmu mungkin masih berjalan seperti biasa. Kamu masih melakukan hal-hal yang sama, bertemu orang-orang yang sama, menjalani hari dengan pola yang sama. Namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang mulai bergeser. Perasaan-perasaan yang dulu begitu kuat, kini mulai mereda. Hal-hal yang dulu kamu kejar dengan penuh ambisi, kini terasa tidak lagi sekuat dulu. Bahkan, hal-hal yang dulu kamu anggap penting, perlahan kehilangan maknanya, bukan karena mereka salah, tetapi karena kamu mulai melihatnya dari sudut yang berbeda. Dan perubahan ini seringkali datang tanpa peringatan. Tidak ada tanda khusus. Tidak ada momen dramatis, hanya perubahan halus, seperti malam yang perlahan berubah menjadi pagi tanpa pernah benar-benar terasa kapan tepatnya peralihan itu terjadi. Disinilah kamu sedang berada di titik perubahan. Bukan perubahan yang dipaksakan, bukan perubahan karena tekanan dari luar, tetapi perubahan yang tumbuh dari dalam. Perubahan yang terjadi karena jiwamu mulai bergerak ke arah yang berbeda, ke arah yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih jujur. Kamu mungkin mulai merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang dulu terasa biasa saja. Bukan karena kamu menjadi lebih baik atau lebih buruk, tetapi karena kamu mulai melihat dengan mata yang berbeda. Mata yang tidak lagi hanya melihat bentuk, tetapi mulai merasakan makna. Dan di titik ini, seringkali muncul kebingungan. Kamu mungkin bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi denganku? Namun pertanyaan itu tidak selalu membutuhkan jawaban. Kadang, ia hanya ingin kamu sadari bahwa kamu sedang berubah. Bahwa kamu sedang meninggalkan sesuatu yang lama dan perlahan mendekati sesuatu yang baru, meskipun kamu belum tahu bentuknya seperti apa. Dan itu tidak apa-apa, karena setiap perubahan yang sejati memang tidak selalu memberikan kejelasan di awal. Ia lebih sering hadir sebagai rasa, sebagai dorongan halus, sebagai getaran kecil yang terus mengajakmu untuk melangkah, meskipun kamu tidak tahu kemana. Dan jika kamu cukup berani untuk mempercayai proses itu, kamu akan mulai melihat bahwa titik ini bukanlah kebingungan, melainkan gerbang. Gerbang menuju versi dirimu yang lebih dalam, yang selama ini mungkin tersembunyi di balik kebiasaan dan hiruk-pikuk dunia. Dan sekarang, perlahan, pintu itu mulai terbuka. 3. Ada saat di mana suara di dalam dirimu menjadi lebih jelas daripada suara di luar. Bukan karena dunia menjadi lebih sunyi, tetapi karena kamu mulai mendengarkan dengan cara yang berbeda. Suara itu tidak berteriak, ia tidak memaksa, ia tidak datang dengan kalimat yang panjang atau penjelasan yang rumit. Ia hanya muncul sebagai bisikan halus, sebagai rasa yang sulit dijelaskan, namun begitu nyata. Dan anehnya, semakin kamu mencoba mengabaikannya, semakin ia terasa hadir. Seperti ada sesuatu yang terus memanggil perhatianmu, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kelembutan yang tidak bisa ditolak. Ia muncul di saat-saat yang tidak terduga, ketika kamu sedang diam, ketika kamu sedang sendiri, atau bahkan ketika kamu sedang berada di tengah keramaian. Dan disitulah kamu mulai menyadari, bahwa ada bagian dalam dirimu yang mulai terbangun. Bagian yang selama ini mungkin tertutup oleh kesibukan, oleh pikiran yang terlalu penuh, oleh dunia yang terlalu ramai. Namun kini, perlahan, ia mulai muncul ke permukaan. Kamu menjadi lebih peka. Hal-hal kecil yang dulu tidak kamu perhatikan, kini terasa memiliki makna. Perubahan suasana hati orang lain, getaran dalam sebuah tempat, bahkan keheningan dalam sebuah momen, semua terasa lebih hidup, lebih terasa, lebih berbicara. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara logis. Ini adalah kepekaan jiwa, dan ketika kepekaan itu mulai tumbuh, kamu tidak lagi hanya menjalani hidup, kamu mulai merasakannya. Kamu mulai menyadari bahwa ada pesan dalam setiap kejadian, ada makna dalam setiap pertemuan, dan ada pelajaran dalam setiap rasa yang kamu alami. Bahkan dalam kesedihan,
kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sebagai beban semata, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang sedang membentukmu, yang sedang membuka sesuatu dalam dirimu. Dan di titik ini, kamu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dunia luar untuk memahami dirimu. Kamu mulai mendengarkan ke dalam, dan semakin kamu mendengarkan, semakin kamu menyadari bahwa suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu ada, hanya saja kamu baru sekarang benar-benar memperhatikannya. Dan mungkin, inilah awal dari hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri. Hubungan yang tidak dibangun dari penilaian atau tuntutan, tetapi dari kehadiran, dari kesediaan untuk benar-benar mendengarkan, dan menerima apa adanya. Tanpa penolakan, tanpa perlawanan, hanya kesadaran, yang perlahan tumbuh, dan membawa cahaya ke dalam ruang-ruang yang selama ini gelap tanpa kamu sadari. 4. Ada perubahan yang paling sunyi, namun paling terasa, yaitu ketika sesuatu yang dulu tampak biasa saja, tiba-tiba terasa memiliki kedalaman yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara pandangmu yang berubah. Hal-hal sederhana seperti langit sore, suara angin, atau bahkan keheningan di antara dua percakapan, kini terasa seperti memiliki makna yang lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui semua itu, namun bukan dengan kata-kata. Dan kamu mulai merasakannya, bukan dengan pikiran, tetapi dengan hati. Di titik ini, kamu tidak lagi terburu-buru untuk mencari jawaban. Kamu mulai menikmati proses merasakan, menikmati kehadiran, menikmati momen tanpa harus selalu memahaminya. Dan anehnya, justru di sanalah kamu menemukan ketenangan yang tidak pernah kamu temukan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Ketenangan yang tidak terganggu oleh perubahan. Ketenangan yang lahir dari dalam, dari penerimaan, dari kesadaran bahwa tidak semua hal harus dijelaskan untuk bisa dirasakan. Dan ketika kamu berada di ruang itu, kamu mulai melihat bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana kamu merasakannya. Dulu, mungkin kamu melihat segala sesuatu secara permukaan. Kamu menilai berdasarkan apa yang tampak, kamu merespon berdasarkan kebiasaan, kamu bergerak berdasarkan pola yang sudah terbentuk. Namun sekarang, ada jeda. Sebuah ruang kecil di antara rangsangan dan respon. Di ruang itulah, kamu mulai benar-benar hadir. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis. Kamu mulai merasakan dulu, memahami dulu, sebelum akhirnya merespon. Dan dari situlah, lahir kedewasaan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Kamu menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih dalam. Bukan karena kamu berusaha menjadi seperti itu, tetapi karena kamu memang sedang berubah dari dalam. Dan perubahan itu tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Ia cukup kamu rasakan sendiri. Dalam diam, dalam keheningan, dalam setiap momen di mana kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi sama seperti dulu. Dan mungkin, kamu pun tidak ingin kembali menjadi seperti dulu. Karena sekarang, kamu mulai melihat bahwa di balik hal-hal sederhana, ada keindahan yang selama ini tersembunyi. Dan di balik keheningan, ada suara yang paling jujur, yang akhirnya bisa kamu dengarkan dengan sepenuh hati. 5. Ada satu fase yang sering kali tidak disadari, namun terasa begitu nyata, ketika kamu mulai menjauh dari hal-hal yang dulu begitu dekat denganmu. Bukan karena kamu membenci, bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang perlahan berubah arah. Dulu, mungkin kamu merasa nyaman dengan keramaian yang penuh suara, dengan percakapan yang panjang namun hampa, dengan kebiasaan yang berulang tanpa pernah benar-benar kamu rasakan maknanya. Semua terasa normal, bahkan mungkin menyenangkan. Namun sekarang, ada jarak yang mulai terbentuk. Bukan jarak yang kamu buat dengan sengaja, tetapi jarak yang muncul dengan sendirinya. Seolah ada bagian dalam dirimu yang berkata, ini bukan lagi tempatmu seperti dulu. Dan kamu tidak melawannya, kamu tidak memaksakan diri untuk tetap tinggal hanya karena takut kehilangan. Kamu juga tidak tergesa-gesa untuk mencari pengganti. Kamu hanya diam dan membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Tidak semua hubungan harus diperjuangkan. Tidak semua tempat harus menjadi tempat tinggal. Ada hal-hal yang memang hanya hadir untuk sementara. Dan ketika waktunya selesai, mereka akan pergi, atau kamu yang perlahan menjauh. Tanpa drama, tanpa perlawanan, tanpa penjelasan panjang, hanya perubahan yang terjadi dalam diam.
Dan di dalam proses itu, kamu mungkin akan merasakan sesuatu yang aneh, campuran antara kehilangan dan kelegaan. Kehilangan karena sesuatu yang dulu akrab kini mulai menjauh. Kelegaan karena kamu tidak lagi harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Dan disitulah kamu mulai merasakan kebebasan yang berbeda. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Tanpa tekanan, tanpa tuntutan, tanpa harus menyesuaikan diri dengan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan hatimu. Kamu mulai memilih dengan lebih sadar. Bukan karena kamu menjadi pemilih, tetapi karena kamu mulai menghargai energi yang kamu miliki. Kamu tidak lagi ingin menghabiskan waktumu pada hal-hal yang membuatmu kosong. Kamu lebih memilih keheningan daripada keramaian yang tidak bermakna. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa dirimu sedang bergerak ke arah yang lebih dalam. Dan meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, ada ketenangan yang perlahan tumbuh di dalamnya. Ketenangan yang tidak datang dari luar, tetapi dari keputusan kecil yang kamu buat setiap hari untuk jujur pada dirimu sendiri. Dan dari sanalah, kamu mulai memahami bahwa menjauh bukan berarti kehilangan, tetapi bagian dari menemukan. 6. Di suatu titik, kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, sebuah kerinduan yang tidak jelas arahnya. Bukan rindu kepada seseorang, bukan pula rindu kepada tempat tertentu. Lebih seperti, rindu kepada sesuatu yang tidak bisa kamu sebutkan. Rasa itu muncul tanpa sebab, kadang di tengah malam saat semuanya sunyi, kadang di tengah aktivitas saat kamu tiba-tiba berhenti sejenak, kadang saat kamu melihat sesuatu yang sederhana, namun terasa begitu dalam. Dan anehnya, rasa itu tidak menyakitkan, ia hanya mengisi ruang dalam dirimu yang sebelumnya terasa kosong, namun kini justru terasa hidup dengan cara yang berbeda. Kamu mulai merindukan ketenangan, bukan sekadar diam, tetapi ketenangan yang benar-benar menyentuh hati. Kamu mulai merindukan kehadiran, bukan kehadiran orang lain, tetapi kehadiran dirimu sendiri yang utuh. Dan tanpa kamu sadari, kerinduan itu sebenarnya adalah panggilan. Panggilan untuk kembali ke dalam, kembali ke dirimu, kembali ke tempat di mana kamu tidak perlu menjadi apapun. Di sana, kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu mengejar apapun. Kamu hanya perlu hadir dan merasakan. Dan ketika kamu mulai menjawab panggilan itu, meskipun perlahan, kamu akan merasakan perubahan yang sangat halus namun mendalam. Kamu menjadi lebih tenang, bukan karena hidupmu tanpa masalah, tetapi karena kamu tidak lagi melawan semuanya. Kamu menjadi lebih sabar, bukan karena kamu dipaksa untuk menahan, tetapi karena kamu mulai memahami. Kamu menjadi lebih lembut, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu tidak lagi keras terhadap dirimu sendiri. Dan disitulah, kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang menuntunmu. Bukan sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang bisa kamu pegang, tetapi sesuatu yang sangat dekat, sangat halus, namun sangat nyata. Dan semakin kamu mengikuti rasa itu, semakin kamu akan menyadari bahwa kerinduan itu bukan untuk sesuatu di luar sana, tetapi untuk sesuatu yang sudah lama ada di dalam dirimu. Sesuatu yang selama ini mungkin kamu lupakan, namun tidak pernah benar-benar hilang. 7. Ada saat di mana kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi berjalan sendiri, meskipun secara fisik kamu mungkin sedang sendirian. Ada perasaan ditemani, bukan oleh sosok yang terlihat, tetapi oleh kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini tidak datang dengan suara, tidak datang dengan bentuk, namun hadir sebagai ketenangan yang tiba-tiba muncul di saat kamu membutuhkannya. Seolah ada sesuatu yang selalu tahu kapan harus hadir, kapan harus menguatkan, kapan harus menenangkan. Dan di titik ini, kamu mulai mempercayai sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak kamu pikirkan. Bukan kepercayaan yang lahir dari penjelasan, tetapi kepercayaan yang lahir dari pengalaman, dari rasa, dari keheningan yang kamu rasakan sendiri. Kamu mulai melihat bahwa hidup ini tidak berjalan sendiri. Ada alur yang lebih besar. Ada keteraturan yang tidak terlihat, ada bimbingan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Dan semakin kamu menyadarinya, semakin kamu merasa tenang. Karena kamu tahu bahwa kamu tidak harus mengendalikan semuanya. Kamu tidak harus memahami semuanya. Kamu tidak harus tahu kemana semua ini akan berakhir. Cukup berjalan, cukup percaya, cukup hadir di setiap langkah. Dan itu sudah cukup. Di titik ini, rasa takut mulai berkurang. Bukan karena hidup menjadi pasti,
tetapi karena kamu tidak lagi bergantung pada kepastian. Kamu mulai menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan. Dan justru disitulah keindahannya. Karena kamu belajar untuk mempercayai, tanpa harus melihat. Kamu belajar untuk melangkah, tanpa harus tahu. Dan kamu belajar untuk tenang, bahkan ketika semuanya tidak jelas. Dan disitulah, kamu menemukan kekuatan yang sebenarnya. Bukan kekuatan untuk menguasai dunia, tetapi kekuatan untuk tetap damai, di dalam dirimu sendiri. 8. Dan pada akhirnya, semua yang kamu rasakan, semua yang kamu alami, semua yang perlahan berubah dalam dirimu, akan membawamu pada satu pemahaman yang sangat sederhana, namun begitu dalam. Bahwa hidup ini bukan tentang menjadi sesuatu, bukan tentang mencapai sesuatu, bukan tentang membuktikan sesuatu, tetapi tentang menyadari siapa dirimu sebenarnya, menyadari apa yang benar-benar penting, menyadari bahwa semua yang kamu cari di luar, sebenarnya sudah ada di dalam. Dan ketika kamu sampai di titik ini, kamu tidak lagi merasa perlu untuk mengejar terlalu banyak hal. Kamu tidak lagi merasa kurang. Kamu tidak lagi merasa harus menjadi seperti orang lain. Kamu mulai merasa cukup, bukan karena kamu memiliki segalanya, tetapi karena kamu tidak lagi merasa kekurangan. Dan dari situlah, muncul kedamaian yang sangat dalam. Kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan. Kedamaian yang tidak mudah terganggu. Kedamaian yang lahir dari penerimaan. Dari kesadaran. Dari kehadiran. Kamu mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Lebih pelan. Lebih sadar. Lebih dalam. Kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tidak lagi mudah terguncang. Kamu tidak lagi mudah kehilangan arah. Karena kamu sudah menemukan pusatnya. Di dalam dirimu. Dan di sanalah kamu benar-benar pulang. Bukan pulang ke tempat, bukan pulang kepada seseorang, tetapi pulang kepada dirimu sendiri. Tempat di mana semuanya terasa utuh. Tempat di mana semuanya terasa damai. Tempat di mana kamu tidak perlu menjadi apapun, selain menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan mungkin, inilah akhir dari pencarian panjang yang selama ini kamu jalani tanpa kamu sadari. Bukan akhir dalam arti selesai, tetapi akhir dalam arti, kamu akhirnya mengerti bahwa yang selama ini kamu cari, ternyata adalah dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, setiap perjalanan akan selalu membawa kita kembali pada satu titik yang sama, sebuah ruang sunyi di dalam diri, tempat di mana semua pencarian berhenti, bukan karena telah menemukan segalanya, tetapi karena akhirnya menyadari bahwa yang selama ini dicari, ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Ada saat di mana langkah-langkah yang dulu terasa begitu penting, perlahan kehilangan urgensinya. Bukan karena hidup menjadi hampa, melainkan karena ada sesuatu yang lebih dalam mulai mengambil tempat. Sesuatu yang tidak membutuhkan kecepatan, tidak menuntut pencapaian, dan tidak meminta pengakuan. Ia hanya ingin dirasakan, dengan utuh, dengan tenang, dengan kehadiran yang penuh. Mungkin kamu pernah sampai di titik itu. Sebuah titik di mana kamu tidak lagi terburu-buru menjawab semua pertanyaan hidup. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu mulai memahami bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban dalam bentuk kata-kata. Ada jawaban yang hanya bisa dirasakan, dalam diam, dalam kesadaran yang perlahan tumbuh tanpa suara. Dan disitulah, sesuatu yang sangat lembut mulai bekerja. Bukan sesuatu yang bisa kamu lihat atau sentuh, tetapi cukup untuk mengubah cara kamu memandang hidup. Sesuatu yang membuatmu lebih berhati-hati dalam merespon, lebih tenang dalam menghadapi, dan lebih dalam merasakan. Seolah ada lapisan baru dalam dirimu yang terbuka, memberikan perspektif yang tidak pernah kamu miliki sebelumnya. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa jauh kamu melangkah, tetapi tentang seberapa dalam kamu hadir di setiap langkah itu. Kamu mulai melihat bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang muncul ketika kamu berhenti mengejar. Ketika kamu berhenti memaksakan, berhenti membandingkan, berhenti merasa kurang, dan mulai menerima bahwa apa yang ada saat ini, dalam segala kesederhanaannya, sudah cukup untuk dirasakan dengan penuh syukur. Dan dari situ, perlahan, beban-beban yang dulu terasa berat mulai terasa ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kamu tidak lagi memandangnya dengan cara yang sama. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus dilawan, tetapi sebagai sesuatu yang bisa dipahami, diterima, dan dijalani dengan kesadaran yang lebih utuh. Ada kedamaian dalam penerimaan, ada kekuatan dalam keheningan, dan ada keindahan dalam kesederhanaan yang selama ini mungkin terlewatkan.
Di titik ini, kamu tidak lagi membutuhkan banyak hal untuk merasa utuh. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi, tidak lagi terikat pada ekspektasi, dan tidak lagi terseret oleh arus yang tidak sejalan dengan hatimu. Kamu mulai berdiri dengan tenang di dalam dirimu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, karena tidak semua orang sampai di sana. Tidak semua orang berani berhenti sejenak dan benar-benar melihat ke dalam. Tidak semua orang mau menghadapi sunyi, merasakan hening, dan menyelami kedalaman dirinya sendiri. Banyak yang memilih untuk terus berlari, terus mengisi, terus menghindari, tanpa pernah benar-benar memahami apa yang sebenarnya sedang mereka cari. Namun kamu, ada di sini, mendengarkan, merasakan, dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang berjalan di jalur yang berbeda. Jalur yang tidak selalu terlihat jelas, tetapi terasa begitu nyata di dalam hati. Jalur yang tidak selalu mudah, tetapi penuh dengan makna yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dan jika kamu sampai sejauh ini, jika kamu masih berada dalam aliran kata-kata yang perlahan menyentuh sesuatu di dalam dirimu, mungkin ini bukan sekadar kebetulan. Mungkin ini adalah bagian dari perjalananmu. Perjalanan yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi selalu bisa dirasakan. Perjalanan yang tidak membutuhkan kepastian, tetapi membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan bahwa setiap langkah, sekecil apapun itu, memiliki arti. Kepercayaan bahwa setiap rasa, sehalus apapun itu, membawa pesan. Dan kepercayaan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan di saat-saat paling sunyi sekalipun. Karena di dalam sunyi itu, ada kehadiran. Kehadiran yang tidak berisik, tidak mencolok, tetapi selalu ada. Kehadiran yang menemani tanpa menuntut, membimbing tanpa memaksa, dan mencintai tanpa syarat. Dan semakin kamu mendekat ke sana, semakin kamu akan merasakan bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi sebuah perjalanan jiwa yang penuh makna. Perjalanan yang tidak harus dipahami sepenuhnya, cukup dijalani dengan kesadaran, dengan kepekaan, dengan hati yang terbuka. Dan mungkin, saat ini adalah salah satu momen di mana kamu sedang diajak untuk lebih dalam lagi. Lebih dalam dari sekadar memahami. Lebih dalam dari sekadar merasakan. Lebih dalam menuju ruang di mana kamu benar-benar menjadi dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa tekanan, tanpa rasa harus menjadi sesuatu yang lain. Hanya menjadi, dan hadir sepenuhnya. Jika ada sesuatu yang bisa kamu bawa dari perjalanan ini, bukanlah kata-kata yang telah kamu dengar, tetapi rasa yang muncul di dalamnya. Rasa yang mungkin sulit dijelaskan, tetapi cukup untuk membuatmu berhenti sejenak dan menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah, meskipun kecil, meskipun halus, namun nyata. Dan perubahan itu, tidak perlu diumumkan. Tidak perlu dibuktikan, cukup kamu rasakan, dan biarkan ia tumbuh dengan caranya sendiri. Karena hal-hal yang paling dalam, selalu tumbuh dalam diam. Tanpa suara, tanpa keramaian, namun memiliki kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Jika suatu hari nanti kamu merasa kembali kehilangan arah, kembali merasa kosong, atau kembali merasa jauh dari dirimu sendiri, ingatlah satu hal. Bahwa apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang kamu sadari saat ini, tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup, dan kamu selalu bisa kembali. Kembali ke ruang sunyi itu. Kembali ke napasmu, kembali ke dirimu, karena di sanalah, semua jawaban berada. Bukan dalam bentuk yang rumit, tetapi dalam kesederhanaan yang jujur. Dan di sanalah, kamu akan selalu menemukan bahwa kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Hanya sedang belajar mengenali jalan, dengan cara yang lebih dalam. Terima kasih sudah hadir, bukan hanya di sini, tetapi juga di dalam dirimu sendiri. Dan jika hatimu merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih ringan, atau sedikit lebih mengerti, maka biarkan rasa itu tetap tinggal. Rawat ia, jaga ia, dan bawa ia ke setiap langkahmu setelah ini. Karena mungkin, itulah cahaya kecil yang selama ini kamu cari. Dan sekarang, ia sudah ada di dalam dirimu. Kadang yang paling nyata bukan yang terlihat, melainkan yang diam-diam mengetuk dari dalam jiwa. Ada momen dalam hidup di mana segala sesuatu terasa berjalan seperti biasa, namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Dunia tetap bising, percakapan tetap ramai, langkah-langkah manusia tetap terburu-buru, tetapi entah mengapa, hatimu seperti berdiri di tempat yang berbeda. Seolah kamu sedang menyaksikan semuanya dari kejauhan, tanpa benar-benar terlibat sepenuhnya. Mungkin kamu pernah merasakannya, sebuah rasa sunyi yang tidak menyakitkan, tapi juga tidak bisa dijelaskan.
Sunyi yang bukan karena kesepian, melainkan karena ada ruang dalam dirimu yang tiba-tiba menjadi lebih luas. Ruang yang dulu penuh dengan hiruk-pikuk keinginan, kini mulai dipenuhi oleh sesuatu yang lebih halus, lebih tenang, lebih dalam. Dan di sanalah, tanpa kamu sadari, sesuatu mulai berubah. Bukan perubahan yang keras atau memaksa. Tidak ada dentuman besar, tidak ada tanda yang mencolok. Hanya pergeseran kecil, seperti angin yang perlahan mengubah arah daun tanpa suara. Namun justru karena keheningannya, perubahan itu terasa begitu jujur. Begitu dekat, begitu personal. Ada kalanya kamu bertanya dalam diam, mengapa hal-hal yang dulu begitu berarti kini terasa biasa saja? Mengapa tempat-tempat yang dulu memberi kenyamanan, kini terasa seperti hanya persinggahan sementara? Mengapa percakapan yang dulu membuatmu terhubung, kini terasa seperti gema yang perlahan menghilang? Bukan karena dunia berubah, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang mulai terbangun. Perasaan itu datang tanpa undangan. Ia hadir di sela-sela kesibukanmu, menyusup di antara pikiran-pikiran yang biasanya penuh. Ia muncul saat kamu terdiam, saat kamu menatap langit tanpa alasan, saat kamu menarik napas lebih dalam dari biasanya, seolah ingin menemukan sesuatu yang tidak kasat mata. Dan anehnya, kamu tidak menolaknya. Ada bagian dari dirimu yang justru merasa akrab dengan rasa itu. Seolah ini bukan hal baru, melainkan sesuatu yang telah lama menunggu untuk disadari. Seperti kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh keramaian yang terlalu lama kamu jalani. Perlahan, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang terlihat penting benar-benar memiliki makna. Dan tidak semua yang tampak kecil benar-benar sepele. Ada kedalaman dalam hal-hal sederhana, ada pesan dalam keheningan, ada makna dalam setiap jeda yang selama ini kamu abaikan. Kamu mungkin mulai merasa berbeda, namun bukan dalam arti yang membuatmu terasing. Lebih seperti, kamu sedang kembali mengenal dirimu sendiri, dari sisi yang selama ini jarang disentuh. Sisi yang tidak membutuhkan pengakuan, tidak haus pujian, dan tidak bergantung pada dunia luar untuk merasa utuh. Sisi itu, tenang, ia tidak berisik, tidak menuntut, tidak memaksa. Ia hanya hadir, seperti cahaya lembut yang tidak menyilaukan, tapi cukup untuk membuatmu melihat lebih jelas. Dan saat kamu mulai memperhatikannya, kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, sebuah kedekatan dengan dirimu sendiri yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Di titik ini, kamu mungkin mulai mempertanyakan banyak hal, bukan dengan kegelisahan, tetapi dengan keheningan yang penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu membutuhkan jawaban. Kadang, mereka hanya ingin kamu rasakan, biarkan mengalir, biarkan membimbingmu tanpa arah yang pasti. Karena tidak semua perjalanan membutuhkan peta. Ada perjalanan yang hanya bisa ditempuh dengan kepekaan, dengan keberanian untuk diam, dengan kesediaan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi begitu nyata di dalam hati. Dan disitulah, sesuatu yang lebih besar mulai bekerja. Bukan sesuatu yang harus kamu pahami secara logika. Bukan sesuatu yang bisa kamu genggam atau kendalikan. Lebih seperti aliran yang perlahan membawa dirimu ke tempat yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Aliran yang tidak pernah memaksa, tetapi selalu tahu kemana harus mengarah. Kamu mungkin tidak tahu mengapa kamu sampai di titik ini. Kamu mungkin tidak mengerti mengapa perasaan ini datang tanpa sebab yang jelas. Tapi jika kamu mau jujur pada dirimu sendiri, ada bagian kecil dalam hatimu yang tahu bahwa ini bukan kebetulan. Bahwa ada keterhubungan yang tidak terlihat, sebuah jalinan halus yang menghubungkan setiap perasaan, setiap pertemuan, setiap momen yang kamu alami. Seolah semuanya telah tersusun dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa begitu tepat. Dan mungkin, saat pesan ini sampai padamu, ada sesuatu dalam dirimu yang bergetar pelan. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena kamu mengenali rasa yang tersembunyi di baliknya. Rasa yang sudah lama ada, hanya saja baru sekarang kamu benar-benar menyadarinya. Seperti seseorang yang akhirnya mendengar panggilan yang selama ini hanya terdengar samar. Panggilan itu tidak datang dari luar. Ia tidak membutuhkan suara keras atau tanda yang mencolok. Ia hanya berbisik, pelan, lembut, namun cukup untuk membuatmu berhenti sejenak dan merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tetapi bisa kamu rasakan. Dan saat kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam rasa itu, tanpa mencoba mengontrol atau memahaminya terlalu cepat, kamu akan mulai menyadari bahwa ada bagian dari dirimu yang perlahan membuka diri. Seperti pintu yang selama ini tertutup,
kini mulai terbuka sedikit demi sedikit, membiarkan cahaya masuk tanpa terburu-buru. Di balik pintu itu, ada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Bukan identitas yang dibentuk oleh dunia, bukan peran yang kamu jalani setiap hari, tetapi sesuatu yang lebih jujur, lebih murni, lebih dekat dengan hakikat keberadaanmu. Dan semakin kamu mendekat ke sana, semakin kamu akan merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat di permukaan. Ada lapisan-lapisan yang lebih halus, lebih sunyi, namun justru di sanalah makna yang sesungguhnya bersemayam. Kamu tidak perlu tergesa-gesa, tidak ada yang harus dikejar, tidak ada yang harus dibuktikan. Cukup hadir, cukup rasakan, cukup izinkan dirimu untuk menyelami apa yang sedang terbuka di dalam hatimu saat ini. Karena mungkin, tanpa kamu sadari, ini adalah awal dari sesuatu yang selama ini kamu cari, meskipun kamu tidak pernah benar-benar tahu apa yang kamu cari. Dan di dalam keheningan yang mulai kamu hargai itu, ada jejak-jejak halus yang perlahan menuntunmu. Tidak dengan paksaan, tidak dengan kepastian yang kaku, tetapi dengan kelembutan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersedia untuk diam. Jika kamu mengikuti rasa itu, jika kamu mempercayai getaran kecil yang muncul tanpa alasan, kamu akan mulai melihat bahwa setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun itu, sebenarnya sedang mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak perlu kamu sebutkan, tetapi bisa kamu rasakan. Dan mungkin, sekarang adalah saatnya untuk membiarkan dirimu melangkah lebih dalam ke dalam ruang itu. Ruang di mana segala sesuatu terasa lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dekat dengan dirimu yang sebenarnya. Di sanalah, perlahan-lahan, akan terbuka lapisan-lapisan makna yang selama ini tersembunyi, menunggu untuk disadari dengan cara yang paling lembut. 1. Saat sesuatu sampai kepadamu tanpa kamu rencanakan, tanpa kamu cari, tanpa kamu duga sebelumnya, ada satu lapisan halus dalam kehidupan yang sedang bekerja dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seolah ada benang-benang tak terlihat yang menghubungkan peristiwa dengan perasaan, waktu dengan kesadaran, dan dirimu dengan sesuatu yang lebih luas dari sekadar apa yang bisa disentuh. Kamu mungkin menganggapnya kebetulan, sesuatu yang lewat begitu saja di tengah kesibukan, seperti angin yang menyentuh wajah lalu menghilang tanpa jejak. Namun jika kamu benar-benar diam sejenak, jika kamu mau mendengarkan lebih dalam dari sekadar apa yang tampak di permukaan, kamu akan merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Pesan itu terasa, sampai bukan sekadar terlihat. Dan perasaan itu tidak datang dari luar. Ia muncul dari dalam, dari ruang sunyi yang jarang kamu sentuh. Ruang di mana kamu tidak sedang berpura-pura, tidak sedang memainkan peran, tidak sedang berusaha menjadi apapun, selain menjadi dirimu yang paling jujur. Di sanalah kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang datang dalam hidupmu hadir secara acak. Ada momen-momen tertentu yang seperti dipilih dengan sangat tepat, hadir di waktu yang paling sesuai, meskipun kamu tidak pernah memintanya. Seperti saat kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas, lalu tiba-tiba sesuatu hadir yang membuatmu berhenti sejenak dan menarik napas lebih dalam. Seperti saat kamu merasa kosong di tengah keramaian, lalu ada sesuatu yang mengisi ruang itu dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukan kebetulan, itu adalah pertemuan antara dirimu yang sedang terbuka, dengan sesuatu yang memang ditujukan untukmu. Karena tidak semua orang akan merasakan hal yang sama, meskipun mereka melihat hal yang sama. Tidak semua hati akan bergetar, meskipun mereka menerima pesan yang sama. Hanya jiwa yang sedang berada di frekuensi tertentu, yang akan merasakan bahwa ini bukan sekadar lewat, tetapi benar-benar sampai. Dan saat itu terjadi, ada semacam pengakuan dalam diam. Bukan pengakuan yang diucapkan dengan kata-kata, tetapi yang terasa dalam bentuk keheningan yang hangat. Seolah ada bagian dalam dirimu yang berkata, "Aku mengenali ini, aku pernah merasakan ini, hanya saja aku lupa." Di titik itu, kamu tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya berjalan di permukaan yang terlihat. Ada lapisan lain yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih penuh makna, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersedia untuk peka. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, saat pesan ini sampai padamu, itu bukan karena kamu menemukannya, tapi karena kamu sedang siap untuk menerimanya. 2. Ada masa dalam hidup di mana kamu merasa seperti berdiri di antara dua dunia. Satu dunia yang sudah kamu kenal, yang penuh dengan kebiasaan, rutinitas, dan pola yang terasa aman, dan satu lagi dunia yang belum sepenuhnya kamu pahami,
namun entah mengapa terasa memanggil. Di titik ini, kamu mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tidak ada perubahan besar yang terlihat dari luar. Hidupmu mungkin masih berjalan seperti biasa. Kamu masih melakukan hal-hal yang sama, bertemu orang-orang yang sama, menjalani hari dengan pola yang sama. Namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang mulai bergeser. Perasaan-perasaan yang dulu begitu kuat, kini mulai mereda. Hal-hal yang dulu kamu kejar dengan penuh ambisi, kini terasa tidak lagi sekuat dulu. Bahkan, hal-hal yang dulu kamu anggap penting, perlahan kehilangan maknanya, bukan karena mereka salah, tetapi karena kamu mulai melihatnya dari sudut yang berbeda. Dan perubahan ini seringkali datang tanpa peringatan. Tidak ada tanda khusus, tidak ada momen dramatis, hanya perubahan halus, seperti malam yang perlahan berubah menjadi pagi tanpa pernah benar-benar terasa kapan tepatnya peralihan itu terjadi. Disinilah kamu sedang berada di titik perubahan. Bukan perubahan yang dipaksakan, bukan perubahan karena tekanan dari luar, tetapi perubahan yang tumbuh dari dalam. Perubahan yang terjadi karena jiwamu mulai bergerak ke arah yang berbeda, ke arah yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih jujur. Kamu mungkin mulai merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang dulu terasa biasa saja. Bukan karena kamu menjadi lebih baik atau lebih buruk, tetapi karena kamu mulai melihat dengan mata yang berbeda. Mata yang tidak lagi hanya melihat bentuk, tetapi mulai merasakan makna. Dan di titik ini, seringkali muncul kebingungan. Kamu mungkin bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi denganku? Namun pertanyaan itu tidak selalu membutuhkan jawaban. Kadang, ia hanya ingin kamu sadari bahwa kamu sedang berubah. Bahwa kamu sedang meninggalkan sesuatu yang lama, dan perlahan mendekati sesuatu yang baru, meskipun kamu belum tahu bentuknya seperti apa. Dan itu tidak apa-apa, karena setiap perubahan yang sejati memang tidak selalu memberikan kejelasan di awal. Ia lebih sering hadir sebagai rasa, sebagai dorongan halus, sebagai getaran kecil yang terus mengajakmu untuk melangkah, meskipun kamu tidak tahu kemana. Dan jika kamu cukup berani untuk mempercayai proses itu, kamu akan mulai melihat bahwa titik ini bukanlah kebingungan, melainkan gerbang. Gerbang menuju versi dirimu yang lebih dalam, yang selama ini mungkin tersembunyi di balik kebiasaan dan hiruk-pikuk dunia. Dan sekarang, perlahan, pintu itu mulai terbuka. 3. Ada saat di mana suara di dalam dirimu menjadi lebih jelas daripada suara di luar. Bukan karena dunia menjadi lebih sunyi, tetapi karena kamu mulai mendengarkan dengan cara yang berbeda. Suara itu tidak berteriak, ia tidak memaksa, ia tidak datang dengan kalimat yang panjang atau penjelasan yang rumit. Ia hanya muncul sebagai bisikan halus, sebagai rasa yang sulit dijelaskan, namun begitu nyata. Dan anehnya, semakin kamu mencoba mengabaikannya, semakin ia terasa hadir. Seperti ada sesuatu yang terus memanggil perhatianmu, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kelembutan yang tidak bisa ditolak. Ia muncul di saat-saat yang tidak terduga, ketika kamu sedang diam, ketika kamu sedang sendiri, atau bahkan ketika kamu sedang berada di tengah keramaian. Dan disitulah kamu mulai menyadari, bahwa ada bagian dalam dirimu yang mulai terbangun. Bagian yang selama ini mungkin tertutup oleh kesibukan, oleh pikiran yang terlalu penuh, oleh dunia yang terlalu ramai. Namun kini, perlahan, ia mulai muncul ke permukaan. Kamu menjadi lebih peka, hal-hal kecil yang dulu tidak kamu perhatikan, kini terasa memiliki makna. Perubahan suasana hati orang lain, getaran dalam sebuah tempat, bahkan keheningan dalam sebuah momen, semua terasa lebih hidup, lebih terasa, lebih berbicara. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara logis. Ini adalah kepekaan jiwa, dan ketika kepekaan itu mulai tumbuh, kamu tidak lagi hanya menjalani hidup, kamu mulai merasakannya. Kamu mulai menyadari bahwa ada pesan dalam setiap kejadian, ada makna dalam setiap pertemuan, dan ada pelajaran dalam setiap rasa yang kamu alami. Bahkan dalam kesedihan, kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sebagai beban semata, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang sedang membentukmu, yang sedang membuka sesuatu dalam dirimu. Dan di titik ini, kamu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dunia luar untuk memahami dirimu. Kamu mulai mendengarkan ke dalam, dan semakin kamu mendengarkan, semakin kamu menyadari bahwa suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu ada, hanya saja kamu baru sekarang benar-benar memperhatikannya. Dan mungkin, inilah awal dari hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri. Hubungan yang tidak dibangun dari penilaian atau tuntutan,
tetapi dari kehadiran, dari kesediaan untuk benar-benar mendengarkan dan menerima apa adanya. Tanpa penolakan, tanpa perlawanan, hanya kesadaran yang perlahan tumbuh dan membawa cahaya ke dalam ruang-ruang yang selama ini gelap tanpa kamu sadari. 4. Ada perubahan yang paling sunyi, namun paling terasa, yaitu ketika sesuatu yang dulu tampak biasa saja, tiba-tiba terasa memiliki kedalaman yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara pandangmu yang berubah. Hal-hal sederhana seperti langit sore, suara angin, atau bahkan keheningan di antara dua percakapan, kini terasa seperti memiliki makna yang lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui semua itu, namun bukan dengan kata-kata. Dan kamu mulai merasakannya, bukan dengan pikiran, tetapi dengan hati. Di titik ini, kamu tidak lagi terburu-buru untuk mencari jawaban. Kamu mulai menikmati proses merasakan, menikmati kehadiran, menikmati momen tanpa harus selalu memahaminya. Dan anehnya, justru di sanalah kamu menemukan ketenangan yang tidak pernah kamu temukan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Ketenangan yang tidak terganggu oleh perubahan. Ketenangan yang lahir dari dalam, dari penerimaan, dari kesadaran bahwa tidak semua hal harus dijelaskan untuk bisa dirasakan. Dan ketika kamu berada di ruang itu, kamu mulai melihat bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana kamu merasakannya. Dulu, mungkin kamu melihat segala sesuatu secara permukaan. Kamu menilai berdasarkan apa yang tampak, kamu merespon berdasarkan kebiasaan, kamu bergerak berdasarkan pola yang sudah terbentuk. Namun sekarang, ada jeda. Sebuah ruang kecil di antara rangsangan dan respon. Di ruang itulah, kamu mulai benar-benar hadir. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis. Kamu mulai merasakan dulu, memahami dulu, sebelum akhirnya merespon. Dan dari situlah, lahir kedewasaan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Kamu menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih dalam. Bukan karena kamu berusaha menjadi seperti itu, tetapi karena kamu memang sedang berubah dari dalam. Dan perubahan itu tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Ia cukup kamu rasakan sendiri. Dalam diam, dalam keheningan, dalam setiap momen di mana kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi sama seperti dulu. Dan mungkin, kamu pun tidak ingin kembali menjadi seperti dulu. Karena sekarang, kamu mulai melihat bahwa di balik hal-hal sederhana, ada keindahan yang selama ini tersembunyi. Dan di balik keheningan, ada suara yang paling jujur, yang akhirnya bisa kamu dengarkan dengan sepenuh hati. 5. Ada satu fase yang sering kali tidak disadari, namun terasa begitu nyata, ketika kamu mulai menjauh dari hal-hal yang dulu begitu dekat denganmu. Bukan karena kamu membenci, bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang perlahan berubah arah. Dulu, mungkin kamu merasa nyaman dengan keramaian yang penuh suara, dengan percakapan yang panjang namun hampa, dengan kebiasaan yang berulang tanpa pernah benar-benar kamu rasakan maknanya. Semua terasa normal, bahkan mungkin menyenangkan. Namun sekarang, ada jarak yang mulai terbentuk. Bukan jarak yang kamu buat dengan sengaja, tetapi jarak yang muncul dengan sendirinya. Seolah ada bagian dalam dirimu yang berkata, ini bukan lagi tempatmu seperti dulu. Dan kamu tidak melawannya, kamu tidak memaksakan diri untuk tetap tinggal hanya karena takut kehilangan. Kamu juga tidak tergesa-gesa untuk mencari pengganti. Kamu hanya diam dan membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Tidak semua hubungan harus diperjuangkan. Tidak semua tempat harus menjadi tempat tinggal. Ada hal-hal yang memang hanya hadir untuk sementara. Dan ketika waktunya selesai, mereka akan pergi, atau kamu yang perlahan menjauh. Tanpa drama, tanpa perlawanan, tanpa penjelasan panjang, hanya perubahan yang terjadi dalam diam. Dan di dalam proses itu, kamu mungkin akan merasakan sesuatu yang aneh, campuran antara kehilangan dan kelegaan. Kehilangan karena sesuatu yang dulu akrab kini mulai menjauh. Kelegaan karena kamu tidak lagi harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Dan disitulah kamu mulai merasakan kebebasan yang berbeda. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Tanpa tekanan, tanpa tuntutan, tanpa harus menyesuaikan diri dengan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan hatimu. Kamu mulai memilih dengan lebih sadar. Bukan karena kamu menjadi pemilih,
tetapi karena kamu mulai menghargai energi yang kamu miliki. Kamu tidak lagi ingin menghabiskan waktumu pada hal-hal yang membuatmu kosong. Kamu lebih memilih keheningan daripada keramaian yang tidak bermakna. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa dirimu sedang bergerak ke arah yang lebih dalam. Dan meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, ada ketenangan yang perlahan tumbuh di dalamnya. Ketenangan yang tidak datang dari luar, tetapi dari keputusan kecil yang kamu buat setiap hari untuk jujur pada dirimu sendiri. Dan dari sanalah, kamu mulai memahami bahwa menjauh bukan berarti kehilangan, tetapi bagian dari menemukan. 6. Di suatu titik, kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, sebuah kerinduan yang tidak jelas arahnya. Bukan rindu kepada seseorang, bukan pula rindu kepada tempat tertentu. Lebih seperti rindu kepada sesuatu yang tidak bisa kamu sebutkan. Rasa itu muncul tanpa sebab. Kadang di tengah malam saat semuanya sunyi. Kadang di tengah aktivitas saat kamu tiba-tiba berhenti sejenak. Kadang saat kamu melihat sesuatu yang sederhana, namun terasa begitu dalam. Dan anehnya, rasa itu tidak menyakitkan. Ia hanya mengisi ruang dalam dirimu yang sebelumnya terasa kosong, namun kini justru terasa hidup dengan cara yang berbeda. Kamu mulai merindukan ketenangan, bukan sekadar diam, tetapi ketenangan yang benar-benar menyentuh hati. Kamu mulai merindukan kehadiran, bukan kehadiran orang lain, tetapi kehadiran dirimu sendiri yang utuh. Dan tanpa kamu sadari, kerinduan itu sebenarnya adalah panggilan. Panggilan untuk kembali ke dalam, kembali ke dirimu, kembali ke tempat di mana kamu tidak perlu menjadi apapun. Di sana, kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu mengejar apapun. Kamu hanya perlu hadir dan merasakan. Dan ketika kamu mulai menjawab panggilan itu, meskipun perlahan, kamu akan merasakan perubahan yang sangat halus namun mendalam. Kamu menjadi lebih tenang, bukan karena hidupmu tanpa masalah, tetapi karena kamu tidak lagi melawan semuanya. Kamu menjadi lebih sabar, bukan karena kamu dipaksa untuk menahan, tetapi karena kamu mulai memahami. Kamu menjadi lebih lembut, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu tidak lagi keras terhadap dirimu sendiri. Dan disitulah, kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang menuntunmu. Bukan sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang bisa kamu pegang, tetapi sesuatu yang sangat dekat, sangat halus, namun sangat nyata. Dan semakin kamu mengikuti rasa itu, semakin kamu akan menyadari bahwa kerinduan itu bukan untuk sesuatu di luar sana, tetapi untuk sesuatu yang sudah lama ada di dalam dirimu. Sesuatu yang selama ini mungkin kamu lupakan, namun tidak pernah benar-benar hilang. 7. Ada saat di mana kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi berjalan sendiri, meskipun secara fisik kamu mungkin sedang sendirian. Ada perasaan ditemani, bukan oleh sosok yang terlihat, tetapi oleh kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini tidak datang dengan suara, tidak datang dengan bentuk, namun hadir sebagai ketenangan yang tiba-tiba muncul di saat kamu membutuhkannya. Seolah ada sesuatu yang selalu tahu kapan harus hadir, kapan harus menguatkan, kapan harus menenangkan. Dan di titik ini, kamu mulai mempercayai sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak kamu pikirkan. Bukan kepercayaan yang lahir dari penjelasan, tetapi kepercayaan yang lahir dari pengalaman, dari rasa, dari keheningan yang kamu rasakan sendiri. Kamu mulai melihat bahwa hidup ini tidak berjalan sendiri. Ada alur yang lebih besar. Ada keteraturan yang tidak terlihat. Ada bimbingan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Dan semakin kamu menyadarinya, semakin kamu merasa tenang. Karena kamu tahu bahwa kamu tidak harus mengendalikan semuanya. Kamu tidak harus memahami semuanya. Kamu tidak harus tahu kemana semua ini akan berakhir. Cukup berjalan, cukup percaya, cukup hadir di setiap langkah. Dan itu sudah cukup. Di titik ini, rasa takut mulai berkurang. Bukan karena hidup menjadi pasti, tetapi karena kamu tidak lagi bergantung pada kepastian. Kamu mulai menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan. Dan justru disitulah keindahannya. Karena kamu belajar untuk mempercayai, tanpa harus melihat. Kamu belajar untuk melangkah, tanpa harus tahu. Dan kamu belajar untuk tenang, bahkan ketika semuanya tidak jelas. Dan disitulah, kamu menemukan kekuatan yang sebenarnya. Bukan kekuatan untuk menguasai dunia, tetapi kekuatan untuk tetap damai, di dalam dirimu sendiri. 8. Dan pada akhirnya, semua yang kamu rasakan, semua yang kamu alami,
semua yang perlahan berubah dalam dirimu, akan membawamu pada satu pemahaman yang sangat sederhana, namun begitu dalam. Bahwa hidup ini bukan tentang menjadi sesuatu, bukan tentang mencapai sesuatu,